Selamat datang di kelas kita. Jadi pada kali ini kita akan membahas apa nih ya? Betul sekali teman-teman, kita bakal membahas menyimak pidato. Sebelum itu sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu kepada kakak-kakak pengajar kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sufi Meliati Syafaati dengan NIM 25020642399. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bulan Mahikusuma dengan NIM 250200740. Teman-teman, perkenalkan nama aku Oleh Elsa Putri Vinanda dengan NIM 250200740057. Sebelum kita memasuki menyimak pidato, teman-teman tahu nggak sih apa arti menyimak tersendiri? Masa kita udah tahu menyimak pidato tapi kita nggak tahu apa arti dari menyimak sendiri? Ada yang tahu teman-teman? Belum tahu? Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Namun tidak apa, kakak akan menjelaskan ke kalian apa arti dari menyimak sendiri. Jadi, menyimak sendiri adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa arti dari menyimak? Ya, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari menyimak ini? Belum? Tidak apa lagi. Kakak bakal jelasin ke kalian apa fungsinya. Jadi yang pertama, menyimak dapat membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir nih, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Baik, itu saja yang kakak bisa jelaskan. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Tidak. Jika teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, maka langsung saja kita mengetahui apa itu pidato. Cekidot. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang apa itu pidato. Jadi adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan tentang pidato. Jadi, pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan pesan atau suatu gagasan. Pidato tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau orang penting saja, tetapi siapapun juga bisa berpidato, kapan saja dan di mana saja melalui pidato. Kita bisa menyampaikan pendapat, informasi maupun ajakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, adik-adik, pidato memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan informatif. Artinya, pidato bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pendengar agar mereka menjadi lebih paham terhadap suatu hal. Yang kedua adalah tujuan argumentatif. Dalam pidato ini, pembicara tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meyakinkan pendengar agar setuju dengan pendapat yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan rekreatif.
Pidato juga bisa bersifat menghibur sehingga pendengar merasa senang, rileks, dan tidak bosan saat mendengar pidato. Kemudian yang keempat adalah tujuan yang persuasif. Tujuan ini berarti pidato digunakan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain agar mampu mengikuti ajakan atau gagasan yang disampaikan oleh orang yang sedang berpidato. Jadi, adik-adik, melalui pidato ini kita tidak hanya berbicara, tetapi juga bisa memberi informasi yang meyakinkan, menghibur, mempengaruhi orang dengan cara yang baik dan sopan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Nah, sekarang Kak Meli akan menjelaskan apa saja struktur pidato. Kalian udah pada tahu belum apa saja itu struktur pidato? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Nah, struktur pidato itu yang pertama adalah pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua adalah ucapan penghormatan, yang ketiga adalah ucapan syukur, dan yang keempat adalah pengantar ke topik utama. Membuka pidato harus memiliki karakter yang kuat ya. Nah, ada 5 unsur nih yang bisa membuat membuka pidato kamu lebih berkesan. Di antaranya, yang pertama merebut perhatian, yang kedua hubungan dengan penonton atau audiens, menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Yang ketiga ada kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut, sebab pengalaman yang pernah kamu lakukan. Ungkapkan dengan santun dan berdasarkan fakta. Yang keempat ada tujuan, jelaskan harapanmu setelah pidato itu selesai. Dan yang kelima ada peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran dari pidato tersebut. Lalu yang kedua adalah isi. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai dengan alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis, dan dikenal audiens atau pendengar. Lalu yang ketiga adalah penutup pidato. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hal yang kamu sampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Nah, adik-adik, ada beberapa macam pidato nih. Yang pertama ada pidato informatif. Pidato ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pendengar tanpa bermaksud memengaruhi secara langsung. Contohnya seperti pidato tentang pendidikan, kesehatan, atau teknologi. Yang kedua ada pidato persuasif. Pidato ini bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar agar mengikuti gagasan pembicaranya. Yang ketiga ada pidato kenegaraan, yaitu pidato resmi yang disampaikan oleh kepala negara atau pejabat negara dalam acara kenegaraan. Yang keempat ada pidato pengukuhan, yaitu pidato resmi yang disampaikan pada acara akademik tertentu seperti pengukuhan guru besar. Yang kelima ada pidato radio. Pidato radio ini adalah pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Lalu yang keenam ada pidato televisi, yaitu pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Nah, ada beberapa cara menyimak pidato secara efektif. Yang pertama, fokus pada pesan inti dari awal hingga akhir. Yang kedua, catat poin-poin penting. Yang ketiga, pahami gagasan utama. Yang keempat, minimalkan gangguan. Dan yang kelima, refleksikan isi dengan menilai atau menyimpulkannya secara kritis. Nah, adik-adik, setelah kalian memahami semua materi tersebut, sekarang kalian akan berlatih menyimak video pidato ya. Nanti setelah menyimak video pidato, kalian akan diberikan penugasan. Silakan simak video berikut dengan saksama. Perkenalkan, nama saya Nadia Fretisila, domisili Medan, Sumatera Utara. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri beserta penyelenggara lomba, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas izinnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan bagi Generasi Muda. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Mengulik sekilas mengenai pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan. Sangat disayangkan, tidak semua rakyat Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan. Hanya segelintir kaum bangsawan saja yang dapat menempuh pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sosok dan perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di era kolonialisme. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati kelahiran dan menghormati jasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga dikenal sebagai pencetus taman siswa. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang cerdas, bermoral, dan berkompeten. Di sini para pemuda berperan penting karena masa depan suatu bangsa tergantung oleh generasi mudanya. Seperti apa peran pemuda dalam berpartisipasi, memberi sumbangsi kepada negaranya? Dalam bidang olahraga misalnya. Kebanggaan akan Indonesia terlihat jelas dari sejumlah atlet yang dengan khusyuk bahkan sampai menitikkan air mata ketika mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di arena pertandingan saat mereka mendapat prestasi tertinggi. Di bidang sains, istilah tradisi juara melekat pada pelajar dan mahasiswa Indonesia yang setiap tahunnya meraih prestasi yang sama. Teman-teman sekalian, para generasi muda, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat berkembang pesat, menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda. Kita dapat dengan mudah memperoleh ilmu dimanapun dan kapanpun. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai guru, dan jadikan setiap orang sebagai guru. Kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari pengalaman orang-orang sukses. Dan orang-orang sukses tidak lahir dari kemudahan. Mereka harus melewati lelahnya belajar. Maka dari itu, mari kita bangkitkan semangat belajar, mengingat kita adalah generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian isi pidato saya, lebih dan kurang mohon maaf. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Setelah kalian menyimak video tersebut, sekarang kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk penugasan ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa tema dari pidato tersebut? Yang kedua, apa tujuan pidato yang disampaikan oleh pembicara? Yang ketiga, sebutkan 2 poin penting yang disampaikan pembicara dalam pidato. Yang keempat, termasuk jenis apakah pidato tersebut? Dan yang kelima, pesan atau nilai apa yang dapat kamu ambil setelah menyimak pidato tersebut? Demikian kegiatan pembelajaran menyimak pidato yang telah kita lakukan. Melalui video pidato tersebut, diharapkan peserta didik mampu memahami
isi, tujuan, serta jenis pidato yang disampaikan. Semoga kegiatan ini dapat melatih kemampuan menyimak secara lebih fokus dan kritis. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.